Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delvina Piawati dengan NIM 25110404039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan pada Tuan S dengan diagnosa medis batu ginjal. Untuk laporan pendahuluan ada definisi yang pertama. Menurut istilah medis, nefrolitiasis atau batu ginjal adalah suatu keadaan di mana terdapat satu atau lebih batu di dalam pelvis atau kaliks dari ginjal. Untuk etiologinya, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya batu ginjal, meliputi dehidrasi, infeksi, perubahan pH urin, terus obstruksi pada saluran urin, kemudian imobilisasi yang menyebabkan kalsium terlepas ke dalam darah, ada faktor metabolik, faktor makanan yang dikonsumsi, penyakit renal, dan penyakit gout atau penyakit dengan peningkatan produk asam urat atau penurunan ekskresi. Untuk tanda dan gejalanya yaitu meliputi nyeri, hematuria, demam, dan menggigil, distensi abdomen, dan anuria. Kemudian untuk patofisiologinya menurut Kowalak, patofisiologi batu ginjal sebagai berikut. Batu ginjal terbentuk ketika terjadi pengendapan substansi yang dalam keadaan normal larut di dalam urin seperti kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Dehidrasi dapat menimbulkan batu ginjal karena peningkatan substansi yang membentuk batu di dalam urin. Pembentukan batu terjadi di sekeliling suatu nukleus atau nidus. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostiknya ada Rongsen, BNO untuk memperlihatkan sebagian batu ginjal. Urografi ekskretori untuk membantu memastikan diagnosis dan menentukan ukuran serta lokasi batu. Pemeriksaan USG ginjal untuk mendeteksi perubahan obstruksi seperti hidronefrosis, unilateral atau bilateral dan melihat batu radiolusen yang tidak tampak pada foto BNO. Kultur urin yang memperlihatkan piuria yaitu tanda infeksi saluran kemih. Koleksi urin 24 jam untuk menentukan tingkat ekskresi kalsium oksalat, fosfor, dan asam dalam urin. Pemeriksaan kadar protein darah untuk menentukan kadar kalsium bebas yang tidak terikat dengan protein. Kemudian kasusnya Tuan S, pasien mengeluh nyeri pinggang post-op batu ginjal. Pada saat pengkajian tanggal 28 Oktober 2025 pukul 08.20, pasien mengatakan mengalami nyeri setelah menjalani operasi pada tanggal 27 Oktober 2025. Pasien menjelaskan sebelumnya telah menjalani operasi sebanyak 3 kali dengan keluhan yang sama. Operasi pertama dilakukan dengan metode laser untuk mengambil batu ginjal berukuran kecil. Operasi kedua dilakukan dengan metode bor, dan operasi ketiga saat ini kembali dilakukan dengan metode laser. Setelah operasi terakhir, pasien mengeluh nyeri pada area luka operasi di pinggang sebelah kiri. Luka operasi tampak tertutup perban. Pasien mengatakan nyeri terasa terus-menerus dengan skala 7. Dirasakan seperti tertusuk-tusuk dan muncul terutama saat bergerak. Pasien mengatakan tidak dapat tidur karena nyeri yang dirasakan. Selain itu, pasien juga mengeluhkan tubuh terasa demam dan menggigil. Secara objektif, pasien tampak meringis dan gelisah akibat nyeri yang dirasakan. Untuk vital sign-nya, tekanan darah 152/98, suhu 38,2, nadi 104, SPO 95. Untuk patofisiologi batu ginjal, yaitu eh, batu ginjal terjadinya obstruksi saluran kemih, aliran urin terhambat, kemudian retensi urin dan peningkatan tekanan intrarenal, iritasi dan inflamasi pada mukosa saluran kemih. Kemudian menyebabkan timbul nyeri akut. Nyeri akut menimbulkan gangguan pola tidur. Lalu untuk peningkatan suhu tubuh, eh, terdapat diagnosa hipertermia. Bisa dilihat untuk pathway-nya. Untuk analisa datanya, yang pertama diagnosa yang pertama yaitu dia data subjektif. Pasien mengatakan nyeri setelah operasi pada pinggang sebelah kiri, P nyeri ketika digerakkan, Q tertusuk-tusuk, R nyeri pada pinggang sebelah kiri, S skala 7, T nyeri terus-menerus. DO pasien tampak meringis pada saat bergerak atau berpindah tempat, pasien tampak gelisah, tampak sulit untuk memulai tidur. Vital sign-nya 152/98, tekanan darah suhu 38,2, nadi 104, SPO 95. Oh,
Problemnya nyeri akut, etiologinya agen pencendera fisiologis. Data subjektif pasien. Yang kedua, pasien mengatakan demam dan menggigil. Pasien mengatakan lemas dan pusing. DO-nya pasien tampak lemas, kulit pasien terasa hangat saat disentuh, suhu tubuh 38,2. Kemudian untuk problemnya hipertermi, nah, etiologinya respon trauma. Yang ketiga, pasien mengeluh sulit tidur dan terbangun beberapa kali di malam hari karena nyeri pasca operasi. DO-nya pasien tampak pucat, tampak lemas, tampak matanya sayu akibat kurang tidur, tampak kurang bersemangat. Problemnya gangguan pola tidur, etiologinya nyeri post-op. Diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan nyeri pasca operasi pada pinggang sebelah kiri. Yang kedua, hipertermia berhubungan dengan respon trauma ditandai dengan suhu tubuh pasien meningkat. Yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri post-op ditandai dengan pasien mengeluh sulit tidur karena nyeri post-op. Kemudian untuk implementasinya, dengan diagnosa yang pertama nyeri akut pukul 7.20. Yang pertama mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. DS-nya pasien mengatakan nyeri ketika digerakkan tertusuk-tusuk, nyeri pada pinggang sebelah kiri skala 7, nyeri terus-menerus. Pas DO-nya pasien tampak meringis. Kemudian untuk yang kedua mengidentifikasi skala nyeri, pasien mengatakan nyeri post-op dirasakan sangat hebat dengan skala nyeri 7. Pasien terlihat meringis. Kemudian untuk yang ketiga, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. DS pasien mengatakan nyeri terasa sangat mengganggu. Untuk DO-nya pasien tampak meringis. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. DS-nya pasien mengatakan nyeri bertambah saat bergerak. DO-nya pasien tampak meringis kesakitan pada saat bergerak atau berpindah posisi. Kemudian selanjutnya memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Misalnya itu terapi musik untuk penurunan intensitas nyeri. Pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang setelah dilakukan terapi musik. Kemudian DO-nya pasien tampak lebih rileks. Kemudian memfasilitasi istirahat dan tidur. Pasien mengatakan sulit tidur karena nyeri, pasien tampak lelah. Mengajarkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri. DS pasien mengatakan bersedia mengikuti anjuran penggunaan obat dari dokter. DO-nya perawat menjelaskan cara dan waktu penggunaan obat analgetik. Kemudian mengkolaborasi pemberian analgetik. DS pasien mengatakan nyeri berkurang jika dikasih obat pereda. DO-nya pasien tampak lebih tenang. Untuk diagnosa yang kedua, hipertermi. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab hipertermia. DS-nya pasien mengatakan merasa demam dan menggigil. Suhu tubuh pasien 38,2. Kemudian mengidentifikasi faktor pengganggu tidur. DS-nya pasien mengatakan tidak bisa tidur karena nyeri. DO-nya pasien tampak gelisah dan sering mengubah posisi tidur. Kemudian memonitor suhu tubuh. Pasien mengatakan merasa panas. DO-nya suhu tubuh 38,2 dan kulit terasa hangat. Memonitor komplikasi akibat hipertermia. DS-nya pasien mengatakan merasa sangat lelah dan pusing. DO-nya denyut nadi 104, tekanan darah tinggi 152/98. Kemudian menyediakan lingkungan yang dingin. DS-nya pasien mengatakan merasa kepanasan di kamar. DO-nya ventilasi di kamar dibuka dan AC dinyalakan. Kemudian melonggarkan atau lepaskan pakaian. DS-nya pasien mengatakan merasa gerah, DO pakaian pasien dilonggarkan. Kemudian membasahi dan kipasi permukaan tubuh. DS pasien mengatakan merasa lebih nyaman setelah dikompres. DO kompres hangat dilakukan di dahi dan di leher. Lalu yang selanjutnya memberikan cairan oral. DS pasien mengatakan merasa haus dan mulut kering. DO diberikan air putih hangat. Lalu mengganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis atau keringat berlebih. DS pasien mengatakan baju dan alas tidurnya terasa basah oleh keringat. DO-nya linen dan pakaian pasien diganti. Lalu menghindari pemberian antipiretik atau aspirin. DS pasien mengatakan tidak diberi obat atau penurun panas oleh perawat. DO tidak diberikan antipiretik.
Kemudian menganjurkan tirah baring, DS pasien mengatakan merasa lemas. DO-nya pasien tirah baring total. Selanjutnya mengkolaborasi pemberian cairan darah, cairan dan elektrolit intravena. DS pasien mengatakan mendapat infus, DO terpasang infus NaCl. Kemudian yang ketiga diagnosanya gangguan pola tidur. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur, DS pasien mengatakan sulit tidur sejak nyeri luka post-op. DO-nya pasien tampak lelah dan menguap saat pagi hari. Lalu mengidentifikasi faktor pengganggu tidur, DS-nya pasien mengatakan tidak bisa tidur karena nyeri, DO pasien tampak gelisah. Yang ketiga, mengidentifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur. DS-nya pasien mengatakan tidak pernah minum kopi, DO diketahui dari wawancara bahwa pasien tidak memiliki kebiasaan mengkonsumsi kopi harian. Yang keempat, memodifikasi lingkungan. DS pasien mengatakan lebih nyaman jika ruangan tenang dan lampu diredupkan. DO ruangan dibuat tenang dan pencahayaan redup. Kemudian membatasi waktu tidur siang. DS pasien mengatakan sering tidur siang cukup lama hingga sore hari. DO menganjurkan pasien membatasi tidur siang maksimal 1 jam. Kemudian melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. DS pasien mengatakan lebih nyaman setelah posisi tidur diatur. DO pasien tampak lebih tenang setelah posisi disesuaikan. Yang terakhir menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. DS pasien mengatakan sering tidur larut malam karena sulit terlelap. DO perawat yang menganjurkan pasien tidur di waktu yang sama setiap malam. Kemudian anak komplikasi dan prognosis pada pasien. Yang pertama komplikasinya yang pertama ada obstruksi saluran kemih, infeksi saluran kemih atau ISK, ada pyonephrosis, kemudian ada urosepsis, yang kelima penurunan fungsi ginjal, yang keenam gagal ginjal akut atau kronik, yang ketujuh hematuria, yang kedelapan nekrosis papila ginjal, yang kesembilan pembentukan batu berulang. Untuk prognosis batu ginjal umumnya baik, terutama bila terdeteksi dan ditangani secara tepat. Batu berukuran kecil kurang dari 5 mm memiliki peluang tinggi untuk keluar secara spontan. Sedangkan batu berukuran sedang 5-7 mm sebagian besar masih dapat keluar dengan bantuan terapi konservatif. Batu yang lebih besar dari 7 mm biasanya membutuhkan tindakan seperti URS atau PCNL, namun keberhasilan terapinya tinggi sehingga risiko kerusakan ginjal permanen tetap rendah. Jenis batu memengaruhi hasil akhir. Batu kalsium dan asam urat memiliki respon terapi yang baik, sedangkan batu struvit cenderung kambuh bila infeksinya tidak diatasi. Secara keseluruhan, pasien dapat dipulih dengan baik meskipun risiko kambuhan dalam 5-10 tahun mencapai sekitar 50%, sehingga pencegahan melalui hidrasi diet dan kontrol metabolik sangat berperan dalam memperbaiki prognosis jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.